Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fil hadis innamal a'malu binniyat. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Pada hari ini kita masih berkumpul melalui via daring dalam mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Salam mari kita curahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad SAW, berikut pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan materi atau tema Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau LKMS. Baiklah, kita langsung saja masuk pada materi kita pada hari ini. Lembaga Perekonomian Umat dan Sejarah Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia. Kita akan membahas tentang kriteria definisinya, kemudian berbagai lembaga. Nanti akan saya jelaskan langsung ya, tidak perlu lihat di beberapa contoh, nanti ada di Excel sebenarnya, tapi saya akan jelaskan beberapa contoh yang ada di Indonesia khususnya. Lembaga keuangan mikro, kalau secara maknawi ya, dari beberapa sumber, salah satunya dari pemikiran Ledgerwood et al. Merupakan kalau secara populernya dipanggil atau disebut sebagai microfinance atau didefinisikan sebagai penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat pedesaan. Kemudian kalau kita lihat dari definisi selanjutnya dari Microcredit Summit 1997. Ini kalau kita lihat sejarahnya ya, di tahun 1997, kemudian berlanjut di tahun 2002, itu ada namanya Microcredit Summit di New York. Dan program ini adalah program pemberian kredit berjumlah kecil, keluarga paling kecil miskin untuk membiayai proyek atau pekerjaan-pekerjaan mereka. Ini secara ilmiah ya. Namun sejatinya saya akan sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita lihat di masa Nabi Muhammad SAW sampailah ke Khalifah, sahabat-sahabat sebenarnya ini sudah ada ya, namun tidak terpublikasi secara masif. Tapi ini karena kita pembelajaran ini dari berbagai sumber, insya Allah kita ambil hikmahnya ya. Berarti ternyata kalau di tahun 1997 sudah ada kalau di dunia ini, khususnya di New York ini ya. Kemudian menurut Tohari tahun 2003, ini orang kita ya, orang Indonesia, LKM merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal maupun semi formal dan juga informal, yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan perbankan atau tidak bankable. Tapi intinya adalah orientasinya adalah untuk tujuan bisnis. Nah, ini ada menurut IDB, menurut Asian Development Bank, LKM atau Microfinance merupakan lembaga penyedia jasa penyimpanan atau deposits, kredit, loans, pembayaran berbagai transaksi jasa, payment service, juga serta money transfer bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Kalau kita lihat artinya insurance to poor and low income household and then micro enterprise. Bentuk LKM berupa lembaga formal seperti bank desa, koperasi, kemudian ada lembaga semi formal seperti organisasi non pemerintahan, atau sumber-sumber informal misalnya pelepas uang. Kita masuk kepada definisi dari Bank Indonesia terkait dengan kredit mikro yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif, baik perseorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak 100 juta per tahun atau omset 100 juta satu tahun. Menurut BI, lembaga keuangan mikro dibagi menjadi dua kategori, LKM berwujud bank ataupun LKM non-bank. LKM berwujud bank adalah BRU unit desa, bank perkreditan rakyat, atau kalau syariah, bank pembiayaan rakyat syariah.
kemudian BPD, BKD, kemudian juga lembaga keuangan yang berupa non bank itu ada namanya koperasi simpan pinjam KSP. Kalau yang syariah KSPPS, koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah, atau USPPS, usaha unit simpan pinjam pembiayaan syariah. Kalau di bahasa istilahnya Baitul Mal wa Tamwil, ini BMT atau koperasi syariah, kelompok swadaya masyarakat, dan juga kredit union. Tapi yang paling sering adalah kalau kita lihat di sini ada unit dari perbankan syariah. Kalau kita bahas di syariah, kemudian juga ada BMT atau koperasi syariah. Kita lihat selanjutnya fungsi dari lembaga keuangan syariah ini atau lembaga keuangan ini pemberi sebagai penyedia berbagai jasa pinjaman atau pembiayaan. Kalau di syariah namanya pembiayaan, baik untuk kegiatan produktif maupun kegiatan konsumtif. Dan khususnya kepada orang-orang yang di bawah rata-rata atau kriterianya miskin. Pembiayaan mikro atau peminjaman mikro dapat digunakan membantu UMKM, unit usaha kecil mikro, dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, menurut sejarah bahwa kalau kita lihat bahwa di tahun 1998 ada seorang cendekiawan, Anne Booth, dalam kurun waktu 1800 sampai 2000, lebih kurang 200 tahun, bangsa Indonesia telah mengalami ujian krisis ekonomi, sosial, politik, dan juga fisik dari waktu ke waktu secara beruntun. Nah, ini sejarah bermunculannya lembaga keuangan mikro ya. Menurut Clifford Geertz tahun 1963 dalam kitabnya Agriculture and Pollution, Booth 1998 juga mengatakan Indonesia khususnya Jawa pernah memperoleh peluang untuk take off menuju pertumbuhan ekonomi tahun 1870 setelah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Agraria. Tahun 1830 juga sampai 1870 diterapkan sistem ekonomi komando di mana rakyat tidak diberi kesempatan berkembang. Tahun 1870 juga sampailah ke sekarang tahun 1990 ya. Yang memang di mana puncaknya di tahun 1990 karena memang banyak sekali cendekiawan muslim yang sudah lelah dengan perekonomian yang sudah ada. Tadi sudah dijelaskan dari tahun 1800 sampai tahun 2000 sebenarnya belum ada lembaga keuangan yang berhasil mengangkat perekonomian khususnya orang-orang miskin atau orang-orang menengah ke bawah. Tahun 1990 tahun ini telah mengenal pola hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat atau KSM. Nah, kemudian menurut Dr. Eus Amalia MAG terkait dengan pelaksanaan bank pemerintah yang melakukan atau melaksanakan kegiatan kredit kecil ya atau pembiayaan kecil ini, maka terbukti bahwa tingkat kemacetan atau bisa terkategori kredit macet ini sebanyak di bawah 2%. Rendahnya tingkat kemacetan kredit tersebut dikarenakan oleh karena 3 hal. Yang pertama, sesuai kemampuan, cash flow sudah menjadi bahan pertimbangan. Yang kedua, kelompok merasakan keterikatan kebersamaan. Yang terakhir adalah karena yang terlibat tidak banyak, hanya bank dan KSM saja sehingga tidak ada pengaruh birokrasi maupun tangan pihak yang lain. Intinya adalah pada tahun 1990 ini ada program pemerintah melalui perbankan, lembaga keuangan, dan juga kelompok swadaya masyarakat berhasil sebenarnya. Sudah membuktikan bahwa di bawah 2% angka kredit macet itu terrealisasi. Jadi sebenarnya sudah bagus. Karena memang pada saat itu sangat sedikit, minim sekali orang-orang yang terlibat, salah satu faktornya. Kita akan melihat pengembangan lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan mikro syariah. Jadi ada 2 ya perkembangannya ini, salah satunya yang konven dan syariah. Tapi kita lebih fokus kepada yang syariah saja. Kita lanjutkan. Nah ini, menurut Awalil Rizki. Jadi beliau meneliti tentang microfinance syariah di Indonesia. Salah satunya adalah bekerja sama PT Permodalan BMT telah melakukan penelitian terhadap sejumlah BMT yang ada di Jawa Tengah
Menurutnya fakta yang ditemukan adalah keberhasilan penyaluran dana pembiayaan kepada anggota atau nasabah. Pihak-pihak yang tidak terlayani perbankan atau unbankable ternyata dapat ditelayani di BMT atau Baitul Mal wa Tahwil atau lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah. Nah, menurutnya merupakan sebuah lembaga keuangan profesional yang mampu menjangkau kelas ekonomi masyarakat paling bawah, yang miskin dan nyaris miskin, poor and near poor. Pun juga menurut Janes Situmorang, kajiannya terhadap 74 BMT di 9 provinsi yang berfokus pada kelembagaan dan keuangan, menunjukkan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan alternatif yang mampu menjangkau sektor mikro dalam pembiayaan modal kerja. Jangka pendek khususnya ya. Umumnya akad yang dilakukan adalah Bai Bitaman Ajil atau BBA dan Murabaha karena tingkat perputaran modal lebih cepat, risiko rendah, dan juga margin keuntungan relatif besar. Pun juga yang dilakukan oleh Wuri Andriani yang merupakan Action Research yang bertema pemberdayaan usaha kecil menengah UKM melalui legalitas usaha. Legalitas yang dimaksud adalah hak kekayaan intelektual atau haki, yakni merek, cipta paten, desain, serta soal perizinan dan lain-lainnya. Ditemukan bahwa kurangnya pengetahuan dan biaya yang dikeluarkan cukup besar untuk pembuatan pengurusan legalitas itu. Ini penemuan-penemuan yang dilakukan oleh cendekiawan Indonesia. Kemudian selanjutnya, pengembangan lembaga keuangan mikro syariah. Tahun 2009, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan kesejahteraan rakyat berdampak penurunan yang terdampak mengalami penurunan ya sebanyak 8,2% atau pengangguran terbuka menjadi 5,1%. Kebijakan ini memperkuat keberadaan usaha kecil dan mikro dan lembaga-lembaga penunjang lainnya. Nah, ini terbukti bahwa tahun 2009 itu pemerintah sudah memprediksi akan ada penurunan sebanyak 8,2% orang miskin dan juga pengangguran sebesar 5,1%. Nah, adapun kegiatan lembaga keuangan mikro syariah pada dasarnya hampir sama dengan LKM konvensional. Akan tetapi yang membedakan adalah yang paling utama adalah akad atau transaksinya, yakni dengan sistem syariah yang tidak memperkenalkan atau memperkenankan adanya bunga. Nah, ini banyak sekali yang harus bisa kita bahas, tapi langsung saja saya akan memberikan sedikit perkembangan terkait dengan lembaga keuangan LKMS atau lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan mikro syariah atau BMT yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Jadi sebenarnya saya sempat meneliti bersama tim saya di Syariah Management bahwa kami meneliti beberapa lembaga keuangan mikro syariah yang ada di Palembang khususnya. Lebih kurang ada puluhan, dan ternyata ada beberapa yang memang benar-benar menjalankan secara syariah compliant atau prinsip syariahnya sudah berjalan dengan baik, juga dari segi pelayanan, juga dari segi laporan keuangan. Nah, ini terbaru LKMS Award, kami memberikan award kepada 3 BMT atau lembaga keuangan mikro syariah atau koperasi syariah, BMT Insan Mulia Palembang, yang memang mereka sudah sangat baik sekali secara pengelolaan, secara aktualisasi, baik itu dari keuangannya, laporan keuangannya, pelayanannya, dan juga dari lain-lainnya. Dan juga disusul oleh BMT Mitra Khazanah di Palembang juga. Ini karena memang secara dampak sosialnya sangat terbantu ya, banyak masyarakat di sekitar Palembang itu terbantu oleh adanya bantuan pembiayaan mikro. Dan terakhir BMT Patra Jaya atau PT Pertamina, ini koperasinya yang berhasil membuat laporan keuangan syariah yang memang benar sesuai dengan syariah compliant atau sesuai dengan PSAK keuangan syariah akuntansi syariah. Intinya adalah pada mata kuliah kita pada hari ini, lembaga keuangan mikro syariah, mereka yang kan sudah mengambil ranah-ranah di bawah, tapi memang secara tugas pokok dan fungsi BMT ataupun lembaga keuangan syariah mikro syariah ini paling banyak di level koperasi syariah atau BMT, sehingga memang sudah terfokus karena bank itu
selain memang mereka modalnya besar, memang hitung-hitungan mereka cukup besar secara profit. Nah, sedangkan yang mikro ini harus ada lembaga khusus, yakni adalah BMT atau koperasi syariah yang bisa membantu meningkatkan atau mensejahterakan orang-orang miskin atau orang-orang di bawah terkategori fakir ataupun miskin atau di bawah kategori menengah ke bawah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya maaf pada Allah saya maklum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.